oleh Bang Andre. Mari kita bersabda Tuhan, kita dapat ini dari awal malam yang jadi kita Tuhan dengan Anda mau diberikan dengan Tuhan untuk anak-anak pada belum Tuhan kalau dengan dosa ampuni dosa kami kepada denganmu menerima berkat dengan nama Yesus. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah yang sudah mulai sekolah, semangat tetap sekolah. Jangan malas-malas supaya kalian lebih pintar ya. Nah, semoga nanti kita bisa mulai ibadah tatap muka. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah online kita angkat pujian dalam nama Yesus. Doa
Salam adik-adik di rumah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik di rumah siapin Alkitabnya ya. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas hari ini. Tuhan kumpulkan kami, Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita buka Alkitabnya ya. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini ditulis di Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Adapun tema firman Tuhan pada hari ini adalah aku mau diutus. Begini bunyi firman Tuhan. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar. Bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama yang lain, "Marilah kita bangun undi, supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari mana, bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan laut dan darat." Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, "Apakah yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sehingga laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka,
Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan najar. Ayat yang terakhir, maka atas penentuan Tuhan dan tanggallah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sangat panjang ya adik-adik. Jadi di sini untuk memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya tugas seorang pendeta, seorang guru huria, atau sintua, atau guru-guru pak yang ada di sekolah. Tapi untuk memberitakan firman Tuhan adik-adik adalah tugas kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah dibaptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah firman Tuhan. Nah, adik-adik kan masih kecil-kecil ya, bagaimana caranya memberitakan firman Tuhan? Nah, adik-adik yang disayangi Tuhan Yesus, berbagai macam cara adik-adik. Untuk adik-adik yang masih horong satu, adik-adik harus bisa berdoa sama Tuhan ya. Jadi sebelum tidur adik-adik berdoa, sebelum makan adik-adik berdoa. Ketika orang tua misalnya lupa untuk berdoa, ingatkan orang tuanya, "Mama, Papa, kita berdoa dulu." Nah, berarti kita sudah memberitakan firman di situ ya. Karena doa adalah napas orang Kristen untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Adik-adik di rumah harus bagaimana lagi ya untuk bisa memberitakan firman itu? Adik-adik di rumah ketika mama papa kelihatan misalnya tidak akur di rumah, misalnya ada masalah, bisa adik-adik di rumah untuk mendamaikan itu. Bisa kamu panggil mama, kamu panggil bapak, "Bapak, Mama, kita berdoa." Nah, dengan adanya itu kamu sudah memberitakan firman. Ya, buat adik-adik yang sudah sekolah, yang sudah bisa baca firman, adik-adik di rumah, jangan sampai satu hari itu berlalu kamu tidak baca firman ya adik-adik ya. Jadi jangan hanya di sekolah minggu aja. Yang sudah baca firman, yang sudah bisa baca, tiap hari harus baca firman adik-adik. Nah, dengan cara begitu kita sudah diutus Tuhan untuk memberitakan firman. Nah, bagaimana kita cara memberitakan firman kalau Alkitab tidak pernah kita baca? Sementara temanya untuk hari ini adik-adik, aku mau diutus. Coba adik-adik di rumah semua mengatakan, aku mau diutus. Oke, jadi kalian sudah berjanji bahwa kalian akan diutus oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Harus mempersiapkan diri ya adik-adik. Jangan hanya ketika di sekolah minggu adik-adik baru baca firman. Ya, di rumah dimanapun kamu berada, karena firman Tuhan itu sudah ada di
HP masing-masing ya adik-adik ya. Kalau belum ada bisa di-download ya. Jadi tetap baca firman Tuhan itu. Nah, adik-adik di rumah yang horong sudah besar, horong 3 dan horong 4, kakak sarankan, sekarang nih bulan Januari ya, awal bulan. Nah, kamu berdoa sama Tuhan, tadi sudah kamu janji, aku mau diutus. Nah, dengan komitmen kamu mau diutus, berarti dari sekarang nih, ya harus baca firman ya adik-adik, mulai dari Kejadian sampai Wahyu yang terakhir. Jadi kamu harus buat rosternya di rumah, setiap hari itu 3 pasal dalam 1 hari ya. Kalian sudah dikasih Tuhan, baca bisa, semua alat panca indera yang diberikan Tuhan itu bisa digunakan. Nah, gunakan adik-adik itu semua untuk mengabarkan firman Tuhan. Jadi ketika kamu buka internet, YouTube, kamu harus berdoa dulu ya adik-adik, jangan salah membuka. Tuhan sudah berikan internet ini, memberikan gelombang elektromagnetik ini untuk dunia ini. Nah, utamakan untuk kebesaran daripada Tuhan. Bagaimana caranya, Kak? Nah, untuk memperluas wawasan kalian, untuk memahami firman Tuhan, banyak ya khotbah-khotbah di YouTube. Supaya wawasanmu semakin luas. Ketika wawasanmu luas, kamu bisa memandang dunia ini ya. Sehingga dengan wawasan yang luas itu, kamu bisa mewujudkan cita-citamu. Ingat adik-adik, pertama untuk bisa mewujudkan cita-cita itu, kita harus cari dahulu kerajaan Allah. Ya. Untuk tema kita ini, aku mau diutus. Nah, di sini ceritanya Yunus diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman. Dia disuruh pergi ke Niniwe di situ ya adik-adik ya, di ayat 1. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri, malah dia melarikan diri kemana adik-adik tadi? Ke Tarsis di ayat 2-nya ya. Nah, dia tidak taat sama Tuhan. Jadi Tuhan tahu ya apa yang ada di isi otak kita ini. Manusia mungkin tidak bisa tahu, tapi ingat Tuhan itu melihat hati. Jadi kuasai hati dan pikiranmu setiap saat, setiap detik napas yang diberikan Tuhan terhadap adik-adik di rumah. Lihat seperti contoh daripada Yunus ini. Dia malah membangkang dan tidak pergi. Nah, dia pergi ke Tarsis dan naik kapal ke sana. Apa yang terjadi tadi adik-adik setelah kita baca? Sehingga terjadi ombak yang begitu besar, kapal mereka hampir oleng adik-adik, semua yang di dalam sudah ketakutan dan sudah menangis. Nah, supaya kapal itu bisa setimbang, sehingga barang-barang yang mereka bawa semua dibuang ke laut. Masih ombaknya itu begitu kencang adik-adik. Mereka bingung, apa sih yang harus kita lakukan? Kok ombak ini tidak biasanya bisa terjadi? Akhirnya yang bawa kapal itu, pekerja di kapal itu turun sampai ke bawah. Dilihatlah Yunus tidur adik-adik. Dia bisa tidur nyenyak sementara orang udah ketakutan. Yunus tidur di situ. Terus mereka bertanya, kok kamu bisa tidur begitu ombak sudah sangat berbahaya dan kita sudah mau mati semuanya. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik dengan Yunus tadi? Nah, dia teringat tuh, harusnya dia pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Jadi tidak menuruti Tuhan. Ya. Nah, ketika kita sudah mau diutus, tadi kan udah diutus dia sebenarnya ke Niniwe, tapi dia membangkang. Akhirnya Yunus dibuang ke laut. Dan laut itu menjadi tenang. Tapi manfaatnya ada hikmatnya juga, bahwa semua yang ada di kapal itu menjadi takut, menjadi taat kepada Tuhan. Nah, Yunus ditangkap oleh ikan besar, ikan hiu yang sangat besar adik-adik. Bayangin, dia bisa masuk ke dalam perut ikan itu dan bisa menghirup oksigen di situ. Jadi ingat, tiada yang mustahil buat Tuhan ya adik-adik ya. Apapun yang terjadi masalah
pribadi masing-masing tetap berdoa sama Tuhan. Endingnya nanti akan diatur oleh Tuhan itu sendiri. Yang penting ketika ada masalah kamu berdoa sama Tuhan. Jangan salah-salah ya adik-adik. Nah, seperti Yunus ini nih, membangkang. Akhirnya dia dibuang ke laut dan dimakan ikan itu. Tapi selama dia di dalam perut ikan itu, dia menyesali perbuatannya itu tadi adik-adik. Nah, setelah itu Tuhan berfirman, dimuntahkanlah Yunus. Ya, dan Yunus menuruti firman Tuhan lagi bahwa dia harus pergi ke Niniwe itu adik-adik. Nanti kalian baca, Yunus ini hanya 4 pasal ya. Terus kenapa sih Niniwe itu ada apa? Nah, Niniwe itu ya, mereka itu sudah tidak taat lagi sama Tuhan. Sudah jauh dari Tuhan. Sudah jauh dari ajaran-ajaran Tuhan. Jadi Tuhan masih sayang sama mereka adik-adik. Tuhan itu penuh kasih. Dikasih waktu 40 hari lagi bahwa Tuhan itu akan memberikan musibah terhadap Niniwe itu kalau tidak bertobat. Jadi Tuhan itu memberikan hari 40 hari lagi. Nah, tapi diutus Tuhan adalah Yunus. Tapi Yunus tetap pergi adik-adik. Nanti endingnya ya, kalau kita baca seterusnya, endingnya itu Yunus pergi ke Niniwe dan mereka bertobat. Dan hukuman Allah itu tidak terjadi di Niniwe. Karena mereka bertobat dan Yunus datang ke sana untuk membawa firman Tuhan itu adik-adik. Nah, jadi harusnya bagaimana dong kita sebagai anak Tuhan untuk bisa diutus? Apa yang harus kita perlengkapi adik-adik? Kita harus banyak baca firman ya. Jadi apa yang harus kita beritakan? Ya firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini adalah Allah itu sendiri. Nah, bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak baca? Ya. Jadi adik-adik di rumah, kita semuanya yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ingat ya adik-adik, kita ini sudah dipilih mulai dari pertemuan sel sperma dan sel telur di dalam orang tua kita masing-masing. Suatu anugerah ya. Nah, tapi kita harus ketika kita sudah dipilih, kita harus mengembangkan iman kita adik-adik. Ya, kita harus mengembangkan iman kita. Dalam buku sekolah minggu yang dikarang oleh pendeta Dr. Daniel De Onal Sinaga ini, di dalam kata pengantar bukunya, dia menulis firman Tuhan Amsal 4 ayat 3 sampai 4. Coba adik-adik kita baca ya. Apa sih di kata pengantarnya itu? Amsal 4 ayat 3 sampai 4. Begini bunyi firman Tuhan. Amsal 4 ayat 3 sampai 4. Dengarkan ya adik-adik, kakak baca. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah itu. Jadi bagaimana kita bisa hidup? Kita harus berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu ada di mana adik-adik? Ada di Alkitab ya. Ada di Keluaran 20 ada perintah 10 titah Tuhan ya. Tidak boleh mencuri ya. Kita harus ke gereja untuk mengembangkan firman Tuhan, baca firman Tuhan ya. Tidak boleh menyembah selain Tuhan Yesus. Ada banyak. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri. Ada 10 ya. Nanti baca di Keluaran 20. Nah, itu untuk bisa kita mencapai surga yang kekal nantinya, yang sudah disiapkan Tuhan buat kita. Nah, jadi endingnya adik-adik di rumah, akhirnya Niniwe itu
bertobat ya. Nineveh itu penduduknya pada saat itu ada 120.000 orang di situ. Dan kejahatannya mereka sudah melampaui batas. Kejadian ini sekitar 786 sampai 746 sebelum Masehi. Cerita Yunus ini ya adik-adik ya. Jadi kita pun harus mau dipakai Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan. Pertama untuk diri kita dulu ya adik-adik. Penguasaan diri itu penting. Ketika kamu sudah menguasai diri, kamu akan bisa kuasai dunia ini. Sekarang kejahatan-kejahatan sangat banyak, terutama untuk anak-anak. Adik-adik di rumah berdoa buat orang tua supaya orang tuanya sehat-sehat, diberikan Tuhan rezeki sehingga kamu nanti bisa melanjutkan cita-citamu ya adik-adik ya. Banyak berdoa sama Tuhan karena kejahatan-kejahatan semakin banyak dan kita juga masih di kondisi Covid ya adik-adik sekarang. Tetap berdoa sama Tuhan. Tiada yang mustahil buat Tuhan. Semuanya bisa berlalu ya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, Covid itu nanti bisa berlalu. Nah, kalian sebagai generasi muda bangsa, generasi HKBP nantinya, bagaimana sih di dalam pandemi ini apa bisa belajar dengan maksimal? Usahakan ya adik-adik. Mudah-mudahan minggu depan mungkin sudah PTM. Adik-adik nanti kalau misalnya disuruh guru mengerjakan PR, silakan dikerjakan PR-nya adik-adik ya. Jangan seperti ada murid kakak kemarin sampai wali kelasnya datang sama kakak bahwa ada murid yang rohani Kristen karena kakak pembina di sana. Semua PR-nya tidak masuk adik-adik, coba. Padahal kakak lihat kalau dia kebaktian, kita ada kebaktian setiap pagi, selalu anak itu masuk gitu. Tapi tidak taat ya, tidak mau mengerjakan PR-nya. Akhirnya kakak panggil ke rumah karena pandemik dan kakak doakan sehingga orang tuanya datang dan saya kasih tahu ke orang tuanya bahwa anaknya PR-nya semua 0, kemungkinan besar tidak lulus. Puji Tuhan adik-adik masih ada jalan. Akhirnya anak tadi mengerjakan PR-nya itu dan kemarin menerima rapot bisa nilainya bagus adik-adik ya. Jadi jangan menyusahkan orang tua adik-adik. Pekerjaanmu belajar berarti tugasmu belajar. Lakukan itu ya. Oke adik-adik di rumah sampai di sini firman Tuhan. Untuk PR adik-adik yang horong 1 nanti dibuat videonya, kalian bernyanyi Yunus di perut ikan. Masih ingat ya adik-adik? Yunus di perut ikan, pam pam pam, suam suam, pam pam pam, suam suam. Yunus di perut ikan, pam pam pam, suam suam, pam pam pam, suam suam. Terus habis itu kamu ngomong ya adik-adik, aku mau diutus. Nah itu PR-nya untuk horong 1. Kemudian untuk horong 2, kalian menghafal Yunus 1 ayat 9b. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan laut dan darat. Nah itu dihafal ya adik-adik untuk horong 2. Untuk horong 3 dan horong 4 atau pra-remaja, ayat hafalannya 2 Korintus 3 ayat 2. 2 Korintus 3 ayat 2. Nah itu ayat hafalannya untuk anak-anak horong 3, 4 dan pra-remaja. Kemudian Anda jawab soal ini. Dengarkan soal dari kakak. Nomor 1. Mengapa Yunus mengingkari pengutusan dan panggilan Tuhan? Yang kedua, jika anak sekolah minggu diutus memberitakan Injil seperti Yunus, apa yang akan adik-adik lakukan? Itu soal nomor 2. Nomor 3, apakah kehidupan adik-adik sehari-hari sudah mencerminkan pemberitaan Injil atau jadi kesaksi
kesaksian sebagai orang beriman. Paham nggak? Kakak ulangi ya, nomor 3. Apakah kehidupan adik-adik sehari-hari sudah mencerminkan pemberitaan Injil atau jadi kesaksian sebagai orang beriman? Nah, itu ya, dijawab. Nanti kalian foto ke abang-abang sekolah minggu untuk diperiksa ya. Jadi jangan pernah untuk malas mengerjakan PR adik-adik, baik dari gereja, baik dari guru-guru masing-masing, supaya kalian berhasil nantinya. Apapun masalah di dalam keluarga, banyak berdoa. Tiada yang mustahil buat Tuhan. Oke, sekarang semuanya ngomong ya. Aku mau diutus Tuhan. 1, 2, ya. Aku mau diutus Tuhan. Ya, sampai di sini firman Tuhan adik-adik. Semoga kita bisa melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah Tuhan berikan buat adik-adik Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan mereka ya Bapa, mampukan kami semua yang mendengar ya Tuhan, bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami bisa Tuhan memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada. Begitu juga adik-adik di rumah ya Tuhan, berikan mereka hikmat ya Bapa, tutup bungkus ya Tuhan dimanapun mereka berada. Jauhkan dari virus-virus yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami serahkan cita-cita adik-adik sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Berkati kedua orang tua Tuhan, apapun pekerjaan mereka ya Bapa, supaya Tuhan berkati. Berikan hikmat ya Bapa, supaya orang tua juga bisa mendidik anak-anak ini semakin dekat denganmu ya Bapa. Bapa yang baik, berkati kami semua ruas HKBP Limo ya Tuhan, dimanapun berada. Berkati pendeta kami ya Tuhan, untuk bisa memimpin kami ya Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Sungguh banyak dosa yang kami lakukan, ampuni kami Bapa, supaya kami layak menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, kita mau memberikan persembahan. Angkat pujian apa Bang Andre? Iso